يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Pemirsa Rois TV yang berbahagia, alhamdulillah kita masih melanjutkan materi level 2. Pada kali ini kita masuk pada bab tentang kata sifat, di mana kata sifat dalam bahasa Indonesia kita sudah cukup mengerti dan populer, misalnya besar, jauh, mahal, kemudian bersih, kotor, pandai, kemudian juga bodoh, dan lain sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan materi bedanya tentang frase dan kalimat, yaitu frase sifat atau kalimat bersifat. Nah, kita berikan contoh adalah misalnya kita menulis atau memberikan contoh, yaitu masjid. Masjid, masjidun. Kemudian kata sifat kita pilih luas, wasi'un. Nah, ini mempunyai makna masjid yang luas. Nah, ciri-cirinya frase adalah antara benda dengan sifatnya sama. Ketika bendanya muzakkar, maka sifatnya juga muzakkar. Ketika bendanya tunggal, maka dia juga tunggal, dan lain sebagainya. Nanti silahkan bisa dilihat pada modul kita di halaman, nanti bisa dibuka tentang sifat. Kemudian bagaimana merubahnya menjadi kalimat? Sangat mudah sekali. Maka benda yang ada cukup kita tambahkan al. Sebagai pernah kami sampaikan, membuat kalimat subjek itu ciri-ciri yang paling sering melekat adalah adanya tambahan al, yaitu al-masjid. Tapi ketika sudah kita tambahkan al, tidak mungkin dia bertemu dengan tanwin, sehingga al-masjidu wasi'un. Masjid itu luas, atau masjid ini luas. Nah, yang atas ini adalah contoh frase, yang bawah juga contoh frase. Satu lagi kita akan berikan contoh ketika bendanya mu'annas. Maka ketika bendanya mu'annas, sifatnya pun akan mengikuti juga mu'annas. Misalnya at-tabibah. Nah, apa artinya at-tabibah? Ya, dokter perempuan itu jamilah. Nah, ini kita balik. Sekarang kita membuat dulu kalimatnya, karena dia diawali dengan al. At-tabibatu, mohon maaf ini bukan tanwin. At-tabibatu jamilah. Dokter itu cantik. Kemudian ketika dibuat menjadi frase atau yang sebelumnya tadi, maka tinggal kita hilangkan alif lamnya menjadi tabibatun jamilah. Nah, ini adalah contoh ketika frase. Dia tidak ada subjek, tidak ada predikat. Ini satu kesatuan. Tapi yang atas at-tabibah ketika ditambahkan al, maka dia kedudukannya menjadi subjek, dan jamilah menjadi predikat atau mubtada dan khobar. Nah, ini sebagai contoh ketika kita nanti bertemu sifat. Silahkan nanti para pemirsa Rois TV yang berbahagia, silahkan dicoba di rumah. Kita bisa menulis contoh-contoh yang lain, masih banyak. Misalnya ada murah, ada mahal, kemudian juga ada bersih. Misalnya al-baitu, rumah itu bersih. Nah, ini kalimat atau frase. Ciri-cirinya kita lihat. Ketika ada al, oh berarti dia frase diawali dengan al. Namun ketika bagaimana kedua-duanya al, nah itu nanti belum selesai. Contohnya al-masjidu al-wasi'u, masjid yang luas itu. Nah, itu justru belum selesai kalimatnya. Harusnya dilanjutkan. Misalnya al-masjidu al-wasi'u ba'idun, masjid yang luas itu jauh. Nah, sama juga dengan muannas. At-tabibatu al-jamilatu, dokter yang cantik itu mahiroh atau mahiratun, pandai. Nah, ini adalah
sebuah contoh ketika kita bagaimana membuat kalimat. Itu para pemirsa Rois TV, silahkan dicoba dibuka materinya. Insya Allah selanjutnya kita akan membuat bagaimana ketika benda dengan benda, yaitu materi frase idofi. Ketika kita sudah bisa membuat contoh frase wasfi atau tentang frase sifat maupun kalimat bersifat. Demikian yang dapat kami sampaikan pada sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kirim like, subscribe, kemudian komentar, dan kita share. Mudah-mudahan tercapai jumlah subscriber yang begitu banyak dan kita bisa dorong program Lampung Mengaji. Seterusnya pada tahun-tahun yang akan datang kita dorong program Indonesia Mengaji. Demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa nasbirullah bilhamdallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.